Halo gengs, gue Ca. Jadi video pertama gue di channel ini itu adalah sebuah keyboard review. Dan hari ini gue mau nge-review sebuah keyboard lagi, yaitu adalah keyboard ini. Keyboard dari Pressplay. Untuk kalian yang nggak tahu, Pressplay itu adalah brand lokal yang mentarget para enthusiast untuk gadget komputer. Tapi selain itu mereka juga ada jual produk lain kayak gantungan kunci dan juga dompet. Tapi hari ini ayo kita ngomongin keyboard ini. Oke, tapi sebelum itu kita lihat dulu gimana unboxing experience-nya. Ini adalah boxnya, super simple dan straightforward. Di dalam ada keyboardnya sendiri, dilapisin dengan kain busa ini biar nggak lecet. Kita juga dapat stiker-stiker yang lucu, sayangnya satu stiker yang gue dapat itu kejepit, jadinya lecek. Dan for some reason, kertas manualnya itu ada dua. Oke. Kita juga dapat satu keycap remover dan juga kabel USB-A ke USB-C. Dan inilah keyboardnya. Jadi keyboard ini itu adalah 60%, meaning dia punya tombol yang lebih dikit daripada keyboard-keyboard yang biasa. Untuk keyboard sehari-hari gue pakai Keychron K2 dan ini udah termasuk dikit tombolnya, tapi si Apollo ini itu lebih dikit lagi. Bikin keyboard ini tuh super portable dan juga minimal looking. Kalau kalian nonton video gue, kalian pasti tahu gue baru aja bikin setup yang minimalis dan bersih. Dan keyboard ini itu masuk banget dengan tema minimalisnya. Warna kombinasinya juga menurut gue bagus banget. Pokoknya ini bakal cocok sama setup yang putih-putih gitu. Pokoknya warna putih dan abu-abu itu udah paling bagus lah. Desain keyboard ini tuh udah naik kayak gini. Jadi kan biasa keyboard tuh ada kaki itu di bawahnya kan. Jadi kita bisa naikin. Kalau kita nggak suka kita bisa turunin. Nah, karena desainnya ini udah permanen miring kayak gitu, jadi mungkin untuk orang yang suka datar, ya ini mungkin agak awkward ya. Jadi keep that in mind aja. Kalau ini tuh nggak bisa diratain dan udah nggak ada kaki lagi untuk dinaikin lagi karena memang udah tinggi ya desainnya. Dan untuk gue personally sih gue don't mind sama desain kayak gini, menurut gue masih nyaman banget. Dan untuk karet di bawahnya sih ini mantep banget sih dibanding sama karet di keyboard Keychron gue tuh jauh banget bedanya. Si Apollo ini udah bisa wireless, jadi di dalamnya ada 1800 mAh baterai dan cara aktifin Bluetooth-nya itu dinyalain dulu di bawahnya. Habis itu bisa tekan Fn dan R untuk ganti ke Bluetooth atau wire. Terus bisa tahan FNQ, W, atau E sampai R-nya kedip-kedip. Sesimpel itu doang untuk connect ke Bluetooth. Dan maksimal keyboard ini bisa ingat 3 devices. Untuk casnya tinggal pakai kabel USB-C dan kalau lagi charging itu ada lampu merah kecil di bawah spacebar-nya. Dan kalau udah penuh, lampunya mati. Untuk build quality-nya sih ini solid banget sih. Ini walaupun plastik ya, tapi mantep banget. Kalau mau dibandingin sama Keychron gua sih, ini kerasa plastik-plastikan banget sih. Kecuali kalian beli yang aluminium frame ya, mereka ada jual sih. Cuman punya gue yang plastik, dan kalau dibandingin sama ini jauh lebih mantep sih, kokoh banget, gila. Untuk keycapnya mereka pakai double shot PBT, jadi nggak bakal minyakan dan juga nggak bakal cepet pudar. Untuk fontnya sih menurut gue sedikit agresif ya, dan size-nya juga lumayan besar. Gue definitely lebih suka font ini, dan ini keycap dari mereka juga, dari Pressplay. Dan gue rasa fontnya di sini tuh lebih oke daripada font di sini. Tapi ya itu balik lagi ke preference masing-masing sih. Cuman buat gue sih, gue lebih suka font yang di sini. Dan untuk tombol 1, 2, 3 di bawahnya itu kan ada F1, F2, F3. Dan kalau kita raba-raba pakai tangan itu kerasa sedikit kasar-kasar. I mean, ini nggak masalah sih, gue cuman mau mention aja. Untuk lightingnya, ini semua key-nya individually light. Dan ini ada 18 style untuk ganti lightingnya kayak gimana. Dengan cara pencet Fn, I, O, atau P. Dan masing-masing ada 6 style. Ya, jadi ini mantep untuk para RGB club. Tapi sayangnya gue bukan RGB club, jadi gue biarin di warna putih. Dan cara ganti warnanya itu pencet Fn, atas. Ada juga custom warna kalau kalian tertarik, itu dengan cara pencet Fn, Z, X, atau C. Dan masing-masing udah ada dibikin dari sananya, tapi kita bisa ganti lagi dengan cara pencet Fn, tab. Kalian bakal lihat 3 tombol ini kedip-kedip. Terus sekarang kita bisa nyalain key-nya yang kita mau dengan cara dipencet aja. Setelah udah puas dengan style yang kita mau, pencet lagi Fn tab-nya untuk save. Ada satu hal yang gua notice di warna putih itu, ada banyak warna yang nggak konsisten. Jadi seperti ini, di Q lebih biru daripada W, E, A, S, D. Dan tombol R dan F juga sedikit lebih biru. Dan hampir semua di bagian kanan sini juga lebih biru daripada yang di tengah. Jadi ada sedikit yang nggak konsisten ya, tapi
gue liatnya cuma di warna putih aja sih. Since gue tahu kalian yang mau ini pasti pakai di mode RGB, jadi mestinya sih nggak ada masalah ya. Tapi ya gue tetap mention aja karena gue notice. Satu hal lagi, kalau kalian lagi di RGB atau di warna lain dan kalian pencet caps locknya bakal ganti jadi warna putih biar kita tahu caps locknya nyala. Tapi kalau kayak gue selalu di putih, caps locknya jadi nggak ada indikasi lagi kalau dia nyala atau enggak. Jadi untuk layoutnya ini balik lagi 60%, jadi tombol yang hilang itu adalah function keys, yaitu F1 sampai F12, dan numpad semua yang ada di kanan itu udah nggak perlu dicari lagi, dan juga arrow keys. Untuk arrow keys sebenarnya gue agak sedih sih karena gue sering banget pakai itu, tapi sebenarnya di sini juga ada, yaitu Alt, tombol ini, dan Control, dan juga tanda tanya. Itu adalah arrow keys kita. Gue masih kurang terbiasa sih, jadi gue kadang masih suka salah pencet, tapi ya better lah daripada nggak ada kan. Layout ini juga udah bisa both untuk Windows dan juga Mac, jadi kalau mau pindah ke Mac itu tinggal tekan FNS, dan kalau mau ganti ke Windows itu tekan FNA. Sebenarnya shortcut ini semua ada di manualnya, jadi make sure mungkin kalian simpan aja manualnya, siapa tahu kalian lupa gitu kan. Mungkin itu kenapa mereka kasih 2 manual ya. Jadi misalnya kita satu hilang, kita masih ada backup. Baik juga mereka. Untuk tombol 1 sampai sama dengan ini itu ada Mac layoutnya. Jadi kalau kalian pakai Mac, kalian bakal familiar banget sama layout ini. Ada play pause, ada previous, fast forward, volume up and down. Tapi sayangnya function ini tuh cuman bisa ke device yang Apple. Jadi kalau kita ke Windows, misalnya kita mau volume up and down, itu sayangnya nggak bisa. Agak lumayan sayang sih karena gue personally itu selalu atur volume up and down itu lewat keyboard. Keyboard ini memang ditarget untuk para gamers, jadi ada function seperti Windows lock button biar kita nggak sengaja kepencet dan merusak kita punya experience main game. Dan gue pakai ini untuk gaming session bentar, and it's really good. Menurut gue bagusnya apalagi kalau kita main FPS gaming gitu. Jadi kita punya ruang mouse yang geraknya tuh lebih gede karena ini size-nya kecil kan. Dan balik lagi kita juga bisa customize warna WASD-nya biar kerasa lebih gaming gitu. Jadi ya memang mantap buat gaming. Yang gue suka itu desainnya tuh nggak terlalu teriak gaming banget gitu. Dia desainnya tetap minimalis, tapi fungsinya untuk gaming itu mantep. Tapi ada satu hal yang gua nggak bisa pakai ini buat gaming, itu kalau main Dota, karena gua butuh function key. Jadi ya sayang aja sih gua nggak bisa pakai ini buat main Dota bareng temen, karena nanti nggak ada functionnya malah jadi aneh, nanti bisa kalah lagi gamenya kan, nggak seru jadinya. Oke, tapi yang paling penting itu adalah gimana rasanya ketik pakai keyboard ini. After all, itulah alasan kita kenapa kita mau beli mechanical keyboard, karena kita pengen feeling ketiknya kayak gimana. Jadi yang gue beli itu adalah brown switch. Mereka ada 2 variasi, itu red dan brown. Gue personally lebih suka brown, makanya gue pilih yang brown. Pertama gue unbox, gue langsung coba ke typing test di internet, dan gue ketik nggak terlalu cepet sih. Gue biasa kalau hari bagus itu paling di 70, 71, 72 WPM. Tapi mostly itu biasa di 65 WPM. Dan pertama kali gue coba ketik pakai ini, itu gue average-nya di 67 WPM. Ya berarti pas lah untuk gue sendiri, karena gue di situ-situ aja sih biasa. Dan selama 1 menit gue ketik itu juga gue ngerasa natural banget, nggak ada yang aneh-aneh. Tapi ada satu hal yang gue ngerasa, yaitu adalah tombol-tombolnya ini itu lebih goyang-goyang daripada Keychron gue. Sedikit aja, nggak banyak kok, tapi enough untuk bikin gue ngeh gitu. Terutama tombol yang lebih gede kayak backspace, enter, shift, dan juga space. I think gue tahu ini kenapa. Gue cek, gue buka, dan gue lihat stabilizernya itu nggak ada loopnya. Kalau kalian nggak tahu, stabilizer itu buat key yang panjang kayak spacebar, biar dia nggak goyang-goyang. Karena tombolnya terlalu panjang, kalau cuma satu di tengah, itu bisa bikin goyang-goyang, makanya ditambah stabilizer di kiri dan kanan. Nah, di keyboard itu juga ada yang namanya loop. Jadi itu kasarnya kayak key-nya itu dikasih gel lah, kayak dikasih lotion gitulah, biar halus. Nah, nggak semua keyboard itu melakukan proses ini. Biasanya kalau orang bikin keyboard sendiri, bikin ya, bukan beli, mereka itu pastilah mereka nge-loop satu persatu key-nya. Itu biar feelingnya lebih smooth dan overall lebih enak aja feelingnya. Nah, si Keychron ini walaupun nggak semuanya, tapi tombol-tombol yang gede kayak backspace, enter, shift itu stabilizernya itu ada loopnya, bikin pencetnya itu jauh lebih halus, dan menurut gua sih itu kerasa banget. Jadinya bikin ini kurang maknyos aja. Tapi overall gue tuh tetap suka banget sama keyboard ini. Gue suka desainnya yang minimalis. Gue suka ini bisa both Bluetooth dan juga bisa pakai wire kalau kita mau. Dan jujurnya sebenarnya yang loop-loop tadi itu
it's not a big deal. Itu nggak bakal bikin ngerusak experience-nya pakai ini gitu. Lebih enak kalau ada loop, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Gua rasa itu aja review gua soal keyboard Apollo 61 ini, dan gue tetap rekomen ini ke orang-orang yang tertarik, apalagi kalau kalian memang suka desain seperti ini. Dan let me know juga apakah kalian tim RGB kalau kalian pakai ini, atau kalian kayak gue bakal biarin di putih doang. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you yang udah nonton. Bye.